Untuk memurnikan pil obat, kuncinya adalah pertama-tama melelehkan banyak bahan obat menjadi tumpukan cairan murni melalui katalisis api, dan kemudian menggabungkan berbagai kekuatan obat dengan sempurna. Penggabungan ini perlu dipertahankan pada tingkat yang sangat halus. Justru karena inilah kekuatan jiwa itu bisa menjadi hal paling kritis yang bergantung pada pencapaian seorang alkemis. Perubahan kali ini agak tidak terduga bagi Xiao Yan, karena langkah sebelumnya benar-benar sesuai dengan resep, tanpa kesalahan sedikit pun, tetapi pada akhirnya masih ada masalah. Jelas, langkah-langkah ini di dalamnya, ada sesuatu yang belum ia tangkap. Xiao Yan sebelumnya juga tidak tahu langkah mana yang salah, tetapi ketika nyala api muncul di matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa masalahnya bukan pada cairan obat yang dia ekstrak, tetapi pada tetesan darah merah dan bubuk obat yang diubah oleh pohon anggur darah naga. Setetes darah merah ini diekstraksi dari kadal naga yang haus darah di reruntuhan, dan energi kekerasan yang terkandung di dalamnya jauh melebihi persyaratan untuk menyempurnakan pil esensi konsolidasi, kekuatan keganasan, kekuatan dua bahan obat, Sue Gaozi dan King Muguo sendiri, tidak dapat sepenuhnya didamaikan. Artinya, kekuatan darah terlalu kuat, dan kekuatan bahan obat terlalu lemah. Titik seimbang. Selain itu, kadal naga yang haus darah juga memiliki kekuatan darah naga, meskipun dapat diabaikan, itu adalah darah keluarga naga asli. Dan pohon anggur darah naga juga telah bermandikan darah naga, jadi masalah sebenarnya adalah bahwa nafas garis keturunan naga sutra pada keduanya diaktifkan ketika pemurnian api aneh Xiao Yan, dan sekarang keduanya baru saja menyentuh, nafas di dalamnya tidak cocok satu sama lain. Kadal naga haus darah yang tersisa di darah merah mengandung darah keluarga naga, dan anggur darah naga juga memiliki darah keluarga naga. Keduanya telah menghasilkan pengecualian yang sangat kejam. Saya menemukan masalahnya, tetapi alis Xiao Yan yang berkerut masih belum terentang. Jika kekuatan darah tidak dapat didamaikan, maka satu-satunya cara adalah mengubah darah binatang, tetapi tangan Xiao Yan sekarang, terlepas dari merah darah kadal naga yang haus darah, tidak ada esensi darah lain yang disiapkan. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan adalah yang pertama. Xiao Yan melihat bagian dalam kuali, dikelilingi oleh banyak paku esensi darah seperti landak, dan bubuk merah darah naga dan pohon anggur peri memancarkan lapisan perisai cahaya, dengan tampilan bijaksana. Pikiran melintas di hatinya, mata Xiao Yan juga sedikit kental, dan dengan lambaian telapak tangannya, banyak kelompok cahaya yang tinggal di udara tersedot ke dalam kuali obat oleh mereka, dan api putih susu menyapu mereka. Hanya dalam beberapa menit, bahan obat itu perlahan-lahan disempurnakan dan menyatu menjadi setetes cairan biru muda di bawah kendali halus Xiao Yan. Xiao Yan menatap setetes cairan biru yang disusupi dengan kekuatan lembut, dan dengan jari, yang terakhir perlahan turun, dan segera jatuh ke dalam darah merah yang bergejolak semakin keras di permukaan dan bubuk yang berubah menjadi bubuk. Di antara tanaman merambat darah naga, tetesan cairan yang mengandung kekuatan esensi dari banyak bahan obat ini, setelah jatuh ke dalam darah merah dan bubuk, kekuatan lembut yang terkandung di dalamnya memang memainkan efek langsung, perlahan-lahan menarik kembali ke dalam tubuh. Melihat adegan ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega, tetapi saat nafas baru saja keluar dari tenggorokannya, tiba-tiba menjadi padat, karena dia jelas merasa bahwa ada dua paksaan yang samar, perlahan-lahan dari setetes itu, darah merah. Ho, pada bubuk darah merah dan anggur darah naga, ada bayangan naga miniatur yang sedikit. Ilusi, raungan naga yang bermusuhan bergema di dalam rumah kayu. Begitu perasaan paksaan ini muncul, itu menyebabkan energi dendam Xiao Yan sedikit mandek. Segera, darah merah dan bubuk yang baru saja akhirnya tenang tampak mendidih. Kegilaan melonjak, dan kekuatan kekerasan yang membuat kulit seseorang berubah sedikit meningkat dengan cepat di dalamnya. Perubahan mendadak juga menyebabkan kulit Xiao Yan berubah, dua naga mengaum yang merembes dari darah dan bubuk, bahkan dengan konsentrasi Xiao Yan, ada momen kejutan. Ada apa? Raja Naga Emas jelas bukan ahli dalam memurnikan obat, tetapi ketika dia melihat dua sosok naga mini di dalam kuali, dia bertanya dengan sedikit pengertian. Ada yang salah dengan perpaduan setetes darah merah dan anggur darah naga. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Xiao Yan juga tertuju pada setetes darah merah dan bubuk obat merah pada saat ini, masalah terbesar benar-benar datang dari sini. Yueyu melirik bubuk kayu, dan kilatan bermartabat melintas di matanya. Dilihat dari rasa paksaan ini, penguasa esensi darah ini pasti sangat menakutkan ketika dia masih hidup. Binatang buas, dari mana Xiao Yan mendapatkan darahnya?
Dari binatang tingkat tinggi seperti itu. Saya tidak tahu dari mana teman kecil Xiaoyan ini mendapatkan darah dari binatang iblis, tetapi itu mengandung paksaan seperti itu. Sejauh yang saya tahu, di antara beberapa keluarga binatang iblis yang kuat di benua Xuanling, setiap klan, sejak dia lahir, dia telah memiliki tablet spiritual. Di tablet spiritual, ada untaian jiwa yang tersisa. Selama untaian jiwa yang tersisa ini tetap ada, maka garis keturunan di tubuhnya tidak akan diperoleh oleh orang lain. Ketika monumen rusak, itu berarti kematian klan, dan klan juga akan mengirim orang-orang kuat untuk memulihkan tulangnya itu pasti tidak akan diperoleh oleh dunia luar. Ini sangat mirip ke adegan saat ini, tapi bagaimana ini bisa terjadi di sini? Binatang ajaib dengan tablet spiritual. Di pavilion, Yueyu juga memperhatikan perubahan di rumah kayu Xiaoyan, dan bergumam di dalam hatinya dengan beberapa keraguan. Binatang buas ini ditemukan di reruntuhan, dan mengandung jejak darah keluarga naga. Kekuatannya selama hidupnya seharusnya berada di puncak Kaisar kelas 4, dan tingkat menembus ke kelas 5, Kaisar kelas. Binatang buas tingkat ini hanya bisa mengandalkan setetes esensi darah dapat memancarkan paksaan tirani seperti itu. Tampaknya binatang buas ini benar-benar layak menjadi monster dengan darah naga, kata Yueru lembut. Itu normal di reruntuhan. Yueyu juga terkejut. Lagi pula, ada banyak harta dan monster di reruntuhan, dan masuk akal untuk memiliki monster yang begitu kuat. Kalau begitu mari kita tonton di sini, benar-benar tidak mungkin untuk mengambil tindakan. Yueyu juga berkata, karena semua orang tahu bahwa apoteker hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk memperbaiki pil obat, dan yang lain tidak dapat membantu. Ya, Yueru juga menggigit bibirnya sedikit. Mata Xiaoyan sedikit bersinar, darah merah dan paksaan auman naga yang berasal dari bubuk obat terus-menerus menolak netralisasi kekuatan banyak bahan obat. Dua kesombongan tetap, satu berasal dari garis keturunan, kesombongan ini tidak memungkinkannya menyerah pada rekan-rekannya, apalagi disempurnakan menjadi pil obat untuk diserap orang. Tidak peduli seberapa tirani kamu ketika kamu masih hidup, tapi sekarang, itu hanya sesuatu tanpa tuan. Aku masih tidak percaya, aku benar-benar tidak bisa menaklukkanmu. Jejak kemarahan dibangkitkan oleh perlawanan konstan dalam bubuk obat darah merah dan anggur peri darah naga. Xiaoyan mendengus dingin, dan menjentikkan jarinya, ramuan obat menyatu dengan dua ramuan obat Sue Gao Zi, kekuatan muncul di tangan. Di telapak tangan, dan nyala api berjatuhan, dan mereka langsung dilemparkan ke dalam api. Tingkat perlawanan antara keduanya jauh melampaui harapan Xiaoyan, tetapi juga dapat dilihat bahwa energi yang terkandung di dalamnya sangat agung. Saya khawatir kualitasnya akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pikiran berputar di benaknya, dan dalam nyala api di telapak tangan Xiaoyan, setetes cairan merah darah juga terbang keluar dari kuali obat dan kemudian muncul. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkanmu. Melihat setetes cairan merah darah, Xiaoyan menggertakkan giginya dan menjentikkan jarinya, yang terakhir berubah menjadi bayangan merah dan jatuh ke dalam kuali obat, mencoba menetralkan pertempuran antara darah merah dan bubuk. Cairan berwarna merah darah itu disempurnakan oleh Xiaoyan untuk menetralkan energi keduanya. Cairan merah darah jatuh ke darah merah, dan kekuatan kekerasan yang terakhir juga melambat. Pelanggaran berulang Xiaoyan, tekanan yang merembes dari darah menjadi lebih dan lebih kuat. Setelah tiba, mata Xiaoyan tiba-tiba muncul, sedikit linglung. Dia melihat dua miniatur yang sangat mengerikan duduk di atas satu sama lain. Kepala terlempar dari tripod obat dan menabraknya dengan keras. Setelah pertarungan singkat, bayangan naga pada esensi darah dan bayangan naga pada pohon anggur darah naga tampaknya telah mencapai kesepakatan, dan mereka juga tahu bahwa Xiaoyan mencoba mengendalikan dan menggabungkan mereka. Kepala naga ilusi dari keduanya hanya ingin bersiul pada Xiaoyan dia pergi, tetapi tidak meninggalkan tripod obat, dan dicegat oleh api putih susu yang luar biasa. Namun meski begitu, masih ada rangan teredam rendah dari tenggorokan Xiaoyan. Segera, dia sedikit terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya sebenarnya sedikit melemah. Mengambil napas dalam-dalam, kejutan di mata Xiaoyan menjadi lebih intens. Pemurnian Pilguben Peiyuan juga terganggu pada saat ini karena darah naga sialan di dua tubuh, dan jejak darah naga tidak dapat dikeluarkan. Pemurnian berhasil. Anda tidak akan pernah bisa menyingkirkan konfrontasi dengan obat-obatan seperti ini. Karena mengandung aura darah keluarga naga, maka wajar untuk menggunakan metode yang paling langsung. Raja Naga Emas memperhatikan perubahan tripod sejak bayangan miniatur naga muncul,
tetapi dia juga ingin lihat apa yang bisa dilakukan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang sedang terburu-buru, dia memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tegas. Mendengar ini, Xiaoyan juga tercengang, dan segera tersenyum masam. Sekarang dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menghilangkan paksaan dalam darahnya, bahan obat yang sangat sulit ditemukan ini akan sia-sia. Aum, Raja Naga Emas selesai berbicara, dan auman naga rendah bertahan di rumah kayu kecil, dan auman naga tidak keluar untuk waktu yang lama. Dengan munculnya raungan naga yang samar ini, sepertinya ada keheningan di rumah kayu. Segera, Xiaoyan terkejut menyadari bahwa naga itu bertarung satu sama lain dalam darah merah dan bubuk merah energi bayangan dengan cepat menghilang seperti sisa salju bertemu air mendidih. Menatap perubahan dalam kuali obat dengan cara tertegun, karena kekuatan jiwa ada di atasnya, Xiaoyan dapat merasakan lebih jelas bahwa konfrontasi antara satu sama lain dengan cepat menghilang ketakutan seorang raja. Hanya dalam beberapa napas pendek, tekanan yang membuat Xiaoyan sakit kepala yang tak tertandingi menghilang sepenuhnya. Perubahan ini membuatnya menatap kosong pada tuannya, Raja Naga Emas, yang melayang di udara. Penuh keraguan dan rasa ingin tahu. Kenapa kamu berdiri diam? Aku bukan seorang apoteker. Raja Naga Emas meraung pada Xiaoyan seolah dia bukan apa-apa. Mendengar itu, Xiaoyan juga menekan keterkejutan di hatinya, dan kemudian dengan penuh semangat menatap 5 kelompok cahaya yang tenang di dalam kuali. Krim salju Zi, buah kayu hijau, anggur peri darah naga, inti sihir, dan esensi darah. 5 kelompok sinar cahaya redup di bawah derutuan mereka, Raja Naga Emas, dan tidak berani melawan sedikitpun. Dengan paksaan dalam darah, dia diusir. Kekuatan obat dari ramuan obat, seperti Sui Gaozi, perlahan-lahan dilepaskan, dan kemudian perlahan-lahan bergabung dengan kekuatan agung dalam darah, dan kemudian memulai fusi lambat. Dengan bantuan auman naga dari tuannya, Raja Naga Emas, Xiaoyan nyaris tidak berhasil melewati level ini. Meskipun cukup mendebarkan, bukan berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Energi yang terkandung dalam cairan obat hari ini cukup tinggi. Bagaimanapun, itu tidak hanya mengandung darah kadal naga yang haus darah, tetapi juga anggur darah naga yang langka dan banyak bahan obat berharga dari buah kayu hijau berdasarkan tingkat yang lebih tinggi. Setelah membantu Xiaoyan memecahkan bayangan naga yang tersisa, Raja Naga Emas tidak pernah mengganggunya. Lagi pula, peleburan pil obat juga membutuhkan konsentrasi, tetapi dia masih melihat cairan obat yang kacau di dalam kuali obat dengan iri. Setelah itu, dia hanya memanyunkan bibirnya. Dengan gerakan, kembali kering. Alkemis adalah profesi paling populer, siapa yang tidak ingin menjadi apoteker yang diperebutkan semua orang namun, Raja Naga Emas juga tahu bahwa rasnya tidak bisa menjadi apoteker, jadi dia tidak kecanduan, tapi auman naga yang baru saja dia lepaskan. Mari kita hindari, atau seseorang akan mengetahuinya. Raja Naga Emas bergumam pada dirinya sendiri, lalu kembali kering. Auman ini sebanding dengan naga asli. Tampaknya darah naga monster ini sangat mirip dengan naga asli. Bahkan jika Raja Naga Emas dengan sengaja menekan raungannya, Yueyu menangkapnya, tapi Yueyu membayangkannya, mengaum seperti monster. Sekarang masalahnya telah terpecahkan, pemurnian berikutnya hanya masalah waktu, kan? Hehe, jika anak ini benar-benar dapat memperbaiki pil obat kekaisaran tingkat pertama pada satu waktu, itu akan sangat luar biasa. Ah, sejauh ini seperti yang saya tahu, bahkan beberapa apoteker kekaisaran memiliki tingkat kegagalan yang tinggi ketika mereka mencoba untuk memperbaiki pil obat kekaisaran. Yueyu tersenyum ketika dia melihat putrinya yang khawatir di sampingnya. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, para tetua di sekitarnya juga tersenyum dan mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. Bagi mereka, pil obat kekaisaran hampir termasuk dalam level legendaris. Mengambilnya, bahkan berapa kali saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, adalah hanya segelintir. Lagi pula, di Qingcheng ini, para alkemis yang mampu menyempurnakan pil obat kekaisaran dapat dihitung dengan satu tangan, dan setiap kali mereka menembak, mereka akan dihitung. Harganya cukup tinggi. Imperial Medicinal Pill belum muncul selama bertahun-tahun, bahkan Presiden Asosiasi Alkemis Qingcheng saat ini tidak pernah memurnikan Imperial Medicinal Pill dalam beberapa tahun terakhir. Ketika semua orang di lobi di luar rumah kayu juga lega, pikiran Xiaoyan sekali lagi terkondensasi dalam kuali obat, dan semua kekuatan jiwa mengalir masuk, nyala api dan berbagai reaksi yang dihasilkan oleh perpaduan berbagai cairan obat, semua ada di pikiran. Di dalam kuali obat,
nyala putih susu menyelimuti massa cairan seukuran setengah kepalan tangan. Massa cairan ini sedikit berwarna, tetapi secara umum, sebagian besar masih merah tua, tetapi di antara merah tua, tampaknya memiliki efek yang baik. Beberapa jenis energi yang tidak dapat diwarnai bergabung secara perlahan dengannya. Kekuatan jiwa merasakan ketenangan dalam cairan, Xiao Yan juga sedikit lega. Setelah kejadian sebelumnya, hal-hal selanjutnya menjadi jauh lebih stabil. Melihat penampilan ini, selama semua kekuatan obat di dalamnya benar-benar setelah fusi, secara bertahap dapat mengembun menjadi prototipe pil obat. Tentu saja, ini adalah proses yang agak lambat. Menurut harapan Xiao Yan, waktu fusi ini, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 5 hari. Mengambil napas perlahan di dalam hatinya, mata Xiao Yan perlahan tertutup, dan jejak pikirannya menggerakkan Fen Jue untuk menyerap energi dari langit dan bumi di sekitarnya. Kekuatan jiwa masih melayang di kuali obat, mengendalikan panas dan kekuatan berbagai obat penggabungan. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Dan ini adalah 6 hari penuh. Dalam 6 hari terakhir, kerumunan orang yang berkumpul untuk menonton kesenangan di keluarga Yue secara bertahap bubar, tetapi ketika hampir semua orang keluar setiap hari, mata mereka tanpa sadar dilemparkan ke rumah kayu di halaman belakang, melihat ke arah cahaya yang bersinar. Rumah-rumah kayu dengan kekuatan jiwa yang besar semuanya memiliki kekaguman. Karena orang di rumah kayu itu juga disebut sebagai tamu oleh patriark keluarga Yue mereka, di benua Dodi ini, yang juga didominasi oleh kekuatan, seorang apoteker dengan pangkat kaisar juga cukup untuk mendapatkan perawatan semacam ini. Dalam 6 hari, hampir semua orang terbiasa dengan ledakan dan auman naga di depan rumah kayu. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan pria besar di dalam untuk meramu pil, tetapi setelah melihat fenomena pil meramu dengan mata kepala sendiri, mau tak mau saya menamparkan lidah saya, melihat bahwa pil obat yang disempurnakan oleh gerakan dan keheningan ini jelas bukan peringkat rendah, tidak heran pil obat yang lebih berkualitas tinggi sangat berharga, saya tidak berharap itu hanya pemurnian, itu sangat merepotkan dan merepotkan. Dalam 6 hari, Yue Ru dan yang lainnya akan terbiasa tinggal di luar rumah kayu untuk jangka waktu tertentu. Pertama, untuk mencegah Xiao Yan memiliki kebutuhan dan mengisinya kembali tepat waktu. Kedua, mereka ingin menyaksikan pil obat kekaisaran ini dengan mata mereka sendiri lahir, dan kemudian melihat bahwa Xiao Yan tetap tidak bergerak, dan pergi perlahan. Dalam beberapa hari terakhir, napas Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kabur, dan bahkan napas itu menjadi sangat ringan, dan sepertinya seorang Buddha yang akan duduk, dan napasnya tidak jelas dan tidak pasti. Jika bukan karena pengetahuan Yu yang luar biasa bahwa dia harus berkonsentrasi pada pemurnian pil obat tingkat tinggi, dia juga tahu bahwa dia dalam kondisi yang sangat fokus saat ini, jika tidak, dia akan sedikit khawatir tentang apakah orang ini memilikinya, ada yang salah dalam alkimia. Meskipun Xiao Yan terdiam seperti seorang biarawan yang memasuki meditasi, kuali obat di depannya seperti guntur di langit, suara gemuruh bergema tanpa henti, dan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan terus berenang bolak-balik di dalamnya, dikombinasikan dengan kekuatan 5 bahan obat, bersiul dan berputar-putar di dalamnya, di bawah kekuatan jiwa ini, bahkan jika itu adalah api yang aneh, itu hanya dapat dengan patuh membiarkannya diarahkan. 6 hari berlalu dengan lambat. Tepat ketika pagi hari ke-7 datang, seberkas sinar matahari menerobos belenggu bumi, melesat dari pegunungan jauh, dan menyinari rumah kayu itu. Di bawah sinar matahari yang hangat, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat selama 6 hari, juga perlahan terbuka dengan sedikit gemetar. Mata gelap, di bawah sinar matahari, memantulkan kilau yang menyilaukan, dan pada saat ini, aura sunyi, seperti singa tidur yang terbangun, perlahan meresap dari tubuh Xiao Yan. 6 hari yang lalu, itu sebenarnya jauh lebih halus. Jika Xiao Yan masuk masa lalu berada di tahap awal puncak bintang 3, lalu sekarang dia berdiri di tingkat puncak bintang 3 dan menerobos ke tingkat bintang 4 hanya berjarak dekat. Retret sebelumnya hanya memulihkan kekuatan Xiao Yan, tapi alkimia kali ini tampaknya telah memberi Xiao Yan keuntungan besar. Merasakan aura yang memancar dari tubuhnya, Xiao Yan juga sedikit terkejut, dan tatapan kontemplasi melintas di matanya. Beberapa hari ini, dia memang dalam kondisi konsentrasi. Lagi pula, kali ini dia membuat pil. Obat bisa hanya berhasil dan tidak gagal. Penggabungan yang sangat kompleks dari 5 kekuatan obat dalam kuali obat tidak hanya dipadatkan olehnya, tetapi bahkan tidak ada sedikit pun konsumsi yang tidak berguna. Awalnya,
Menurut akal sehat, tingkat keberhasilan Yuan Pei Yuan dan kental yang disempurnakan kali ini tidak akan terlalu tinggi, karena tidak hanya ada banyak prosedur yang rumit, tetapi juga esensi darah yang beberapa kali lebih kejam, dan bahkan anggur peri darah naga dan esensi Warcraft nanti, bentrokan darah. Dengan cara ini, hampir sepenuhnya tidak konsisten dengan konfigurasi resep. Anda harus tahu bahwa meskipun ada kekurangan ramuan yang tidak mencolok dalam resep, itu dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Bagaimanapun, setiap resep, itu hanya setelah eksperimen yang tak terhitung jumlahnya oleh para pendahulu bahwa mereka berhasil, dan generasi mendatang ingin mengutak-atiknya dari udara, kesulitannya bisa dibayangkan. Matanya perlahan beralih ke kuali obat, melihat prototipe pil obat merah keunguan yang dibungkus api, senyum lega muncul di wajah Xiaoyan. Prototipe pil obat seukuran lengkeng, seluruh tubuhnya berwarna merah ungu, dan permukaannya diadu dan terlihat sangat tidak sedap dipandang, tapi Xiaoyan bisa merasakan kekuatan obat murni yang agung darinya, memiliki efek kebalikan dari meningkatkan bakat kultivasi seseorang, efek keajaiban. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bakat dan potensi kultivasi seseorang adalah bawaan sejak lahir, walaupun hal ini tidak menentukan tinggi badan seseorang di masa depan, tidak ada keraguan jika Anda dilahirkan dengan bakat dan potensi yang kuat, kultivasi Anda pasti akan sangat baik. Namun, sangat sulit untuk meningkatkan bakat dan potensi. Namun, apa yang disebut konsolidasi esensi asli, ini dapat dicapai, dan ini saja yang layak untuk reputasi kekaisarannya. Bentuk dasar pil obat sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah tahapan terakhir pil, tentunya tidak banyak kendala dalam langkah ini, karena dalam bentuk awal pil obat, semua kekuatan obat telah terintegrasi dengan sempurna artinya, bahkan jika langkah terakhir ini tidak dilewati, efek dari pil obat ini tidak akan terlalu buruk. Tentu saja, sebagai apoteker, adalah wajar untuk mengejar kesempurnaan, jadi Xiaoyan tidak mengabaikan langkah terakhir, api putih susu secara bertahap melemah, dan kemudian suhu samar dipancarkan, perlahan-lahan menyusup ke dalam prototipe pil obat. Langkah terakhir pil tidak berlangsung lama, sekitar 10 jam kemudian, dalam kobaran api. Pil berbentuk lubang itu berubah total menjadi pil seukuran ibu jari, satu merah dan satu ungu. Dua warna ungu merah, diuraikan di permukaan pil obat, dan sepertinya memiliki beberapa kebijaksanaan spiritual, yang sangat ajaib. Pada saat pil obat baru saja terbentuk, langit tempat keluarga Yue berada tiba-tiba menjadi gelap, dan awan gelap tebal dengan cepat mengembun di langit, berkeliaran seperti ular. Adegan yang tiba-tiba muncul di langit membuat semua orang di keluarga Yue berhenti dan menatap awan gelap yang tumpang tindih di langit. Setelah beberapa saat, mereka semua dalam suasana hati yang baik, dan mata mereka tiba-tiba beralih ke arah rumah kayu, di halaman belakang. Pada saat ini, di atas rumah kayu, sosok bayangan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap perubahan di langit tanpa rasa takut. Di aula yang tenang, aroma samar bunga tetap ada, dan beberapa orang juga tertawa dan berbicara tentang urusan keluarga. Yueru juga duduk di aula, tetapi pipinya yang halus sudah penuh dengan ketidaksabaran. Dia sudah berada di rumah kayu selama lebih dari 10 hari, mengapa dia belum pulih? Setelah duduk beberapa saat lagi, Yueru akhirnya melompat turun dan berkata, "Alkimia memakan waktu, jadi aku tidak bisa terburu-buru." Yueyu meletakkan buku berwarna kekuningan di tangannya, melirik ke arah rumah kayu itu, dan berkata, "Tunggu sebentar lagi, itu harus lebih cepat sudah. Kamu sudah mengatakan kalimat ini hampir 10 kali." Yueru cemberut dan bergumam, dan harus duduk kembali di kursi, tetapi saat dia duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Aroma dan guntur yang tiba-tiba juga membuat Yuyu dan Yueru sedikit terkejut, dan kemudian mata mereka beralih ke arah rumah kayu, di mana fluktuasi energi yang sangat kuat dengan cepat terbentuk. Sepertinya alkimia akan berhasil. Merasakan fluktuasi energi yang kuat, mata Yueyu berkilat gembira. Meskipun dia bukan seorang apoteker, dia telah mendapat banyak informasi selama bertahun-tahun. Secara alami, dia tahu bahwa beberapa level alkemi saat obatnya terbentuk, akan ada beberapa gerakan. Pil obat kekaisaran, apakah dia akan lahir? Xiaoyan, benar berhasil. Yueru mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap di langit, kegembiraan yang bergetar diam-diam tumbuh di hatinya. Hati-hati, jangan biarkan orang datang mengganggumu. Ada banyak orang di sekitar King Cheng, dan ada banyak orang kuat. Pergerakan di sini tidak bisa disembunyikan dari semua orang, kata Yueyu dengan sungguh-sungguh. Namun, tepat setelah suaranya jatuh,
fluktuasi energi di rumah kayu tiba-tiba melonjak ke tingkat yang mengerikan, dan kemudian hanya terdengar ledakan, dan seberkas energi sekitar beberapa kaki ditembakkan langsung dari rumah kayu, dan akhirnya menembus langit-langit dan menembak ke langit. Melihat seberkas cahaya yang menembus langit-langit dan mengalir ke langit, bahkan wajah Yueru sedikit berubah, dan dia sedikit mengernyit dan berbisik, pil obat macam apa yang sedang disempurnakan Xiaoyan. Ini sangat besar, sepertinya seluruh King Cheng harus diganggu. Ayah, di akhir kata, kata-kata Yueru penuh dengan rasa dingin. Hei, sejak penyakit gelap merasukiku, aku sudah lama tidak muncul. Aku harus muncul untuk menakut-nakuti monster tua itu dengan niat buruk. Cahaya dingin melintas di mata abu-abu ungu Yueyu. Gerakan semacam ini pasti akan menarik inti dari beberapa pusat kekuatan Kaisar Dou Bintang 4. Jika ada orang tua, abadi jika dia mengganggu hatinya dengan kejam dan santai, itu mungkin akan menyebabkan banyak kerusakan pada Xiaoyan. Suara itu jatuh, dan sosok Yueyu bergerak, dan dia menghilang ke dalam ruangan dengan aneh. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atap, matanya yang acuh tak acuh, dan perlahan menyapu ke sekeliling. Seperti yang diharapkan Yueru dan yang lainnya, seberkas cahaya yang tiba-tiba melesat ke langit segera menarik perhatian banyak orang kuat di King Cheng. Mereka merasakan energi murni yang terkandung dalam seberkas cahaya. Anak-anak muda semua tercengang, dan segera keluar dari ruangan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, di loteng di luar rumah kayu tempat Xiaoyan berada, bangunan di luar loteng dan puncak pohon, itu penuh dengan orang yang berdiri di sana. Dengan melihat dari dekat, beberapa pembangkit tenaga akhirnya mengenali sumber sinar cahaya, dan seruan bergema. Seharusnya anak itu Xiaoyan yang melihatnya. Dia ingin bertemu dengannya selama beberapa hari, tetapi keterampilan pemurniannya telah meningkat. Di ruang canggih dari Asosiasi Pengobatan Pemurnian, seorang lelaki tua berambut putih memandang sinar cahaya bulan yang membubung bergumam pada dirinya sendiri. Api khusus Xiaoyan, Bairuo ingat dengan sangat jelas. Sinar cahaya dipenuhi dengan dan siang, dan sepertinya seseorang sedang memperbaiki ramuan di ruangan itu. Meskipun pil obat tingkat tinggi dapat menyebabkan beberapa gerakan, kecuali jika terlihat seperti pil obat kekaisaran. Mungkinkah Bairuo dari Asosiasi Alkemis? Karena semakin banyak pembangkit tenaga muncul di sekitar pavilion, bisikan menjadi semakin banyak. Beberapa orang yang mendengar kata-kata ini melihat seberkas cahaya dengan sentuhan keserakahan secara bertahap, yang dapat menyebabkan keserakahan semacam ini. Pil obat yang bergerak adalah dengan bukan berarti hal biasa. Memanggil, suara angin yang pecah tiba-tiba terdengar, dan kemudian beberapa sosok melintas, dan akhirnya melayang di langit, memandangi seberkas cahaya yang naik ke langit dengan takjub. Saya tidak menyangka bahwa ada ahli pemurnian obat seperti itu di King Cheng ini. Saya benar-benar tidak tahu siapa orang suci yang memurnikan pil obat. Di satu tempat, lebih dari selusin sosok berdiri di udara, dan seorang pemimpin botak berkata dengan terkejut. Ya, melihat gerakan ini, aku khawatir pil obat akan segera mencapai tingkat kelas 9. Bahkan aku tidak bisa memperbaikinya. Di samping kepala botak, wajah seorang pria penuh kesungguhan. Kepala botak sedikit mengernyit, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit, dan matanya menyapu pria kekar di langit lagi. Untuk beberapa alasan, yang terakhir selalu memberinya rasa bahaya yang samar. Saya tidak berharap Lian Yue orang tua itu juga keluar, tapi kali ini agak merepotkan untuk menembak Xiaoyan. Mueller perlahan menarik kembali pandangannya dan mengerutkan kening. Menurut informasi yang mereka terima, Xiaoyan telah tinggal di keluarga Yue sejak reruntuhan itu keluar. Sejak Mueller terluka oleh Xiaoyan di reruntuhan, Mueller menyimpan dendam. Kemudian, ketika mereka menemukan jubah putih misterius, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memiliki kekayaan besar itu. Dengan ayahnya dan sekelompok orang bersiap untuk menemukan tempat. Bunuh saja dia bersama-sama. Lengan pria berjubah abu-abu itu sedikit bergetar, dan suaranya yang acuh tak acuh melayang keluar. Saya lebih ingin tahu tentang siapa alkemis ini, dan dia dapat memperbaiki ramuan semacam ini. Agaknya, Baisu dari sang alkemis asosiasi, yang ada di asosiasi alkemis, tidak terlalu sombong. Kapan King Cheng ini memiliki tingkat alkemis seperti itu? Namun, orang ini berani mengarang alkimia di tempat seperti itu. Saya pikir dia harus berada pada saat kritis menjadi alkimia. Jika dia terganggu saat ini, itu akan menjadi masalah sepele untuk menghancurkan alkimia, dan dia akan mendapat serangan balik. Pria berjubah abu-abu itu serak.
Dia mencibir dengan suara. Hasil seperti apa yang diinginkan ayah? Jiwa seorang alkemis pada level ini mungkin sangat kuat, kata Mueller dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Begitu kata-kata Mueller jatuh, sosok kekar perlahan muncul dari paviliun tempat seberkas cahaya berada. Mereka yang berjarak 100 meter dari sini, bunuh. Sosok kekar muncul, dan mata abu-abu acuh tak acuh perlahan menyapu, dan akhirnya berhenti di arah tertentu. Segera, teriakan dingin bergema di langit. Segera, kekuatan Yu 5 Star Dow diterungkap. Ini merepotkan. Pria berbaju abu-abu itu juga menatap Yu dengan serius di udara. Bum bum bum. Di dalam kompleks keluarga Yue, awan petir terus muncul di langit di atasnya. Begitu teriakan itu terdengar, momentum agung tiba-tiba menyapu tubuh kekar, dan merasakan tingkat tirani momentum ini, ekspresi orang-orang yang hadir tiba-tiba berubah, dan suara tanpa suara berlanjut. Pembangkit tenaga Dow di bintang 5. Kehilangan suaranya, dia merasakan niat membunuh dingin yang menyelimuti udara. Banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka dan buru-buru mundur. Bagaimana mungkin? Saya tidak menyangka bahwa penyakit tersembunyi orang tua ini benar-benar sembuh. Ini adalah pembangkit tenaga Dow di bintang 5 yang nyata. Merasakan aura agung, pria berbaju abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa sisi. Tapi kepala keluarga adalah pembangkit tenaga Dow di bintang 5 yang asli. Saya mendengar bahwa orang ini telah menderita penyakit gelap sebelumnya, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, jadi dia berani membawa putranya dan datang ke keluarga Yue untuk menemukan Xiao Yan untuk membalas dendam. Tapi sekarang dia telah mendapatkan kembali kekuatannya, tidak peduli apa, jelas tidak bijaksana untuk menginginkan seseorang di bawah hidung Kaisar Dow bintang 5. Bagaimanapun, kepala keluargamu hanya dalam tahap akhir dari 4 bintang Dow Kaisar. Dalam 10 napas, keluar dari sini. Ketika pria berpakaian abu-abu itu ngeri, tatapan sedingin es itu tiba-tiba melesat ke arahnya, dan niat membunuh yang acuh tak acuh di matanya membuat tetua keluargamu merasa sedikit kedinginan. Namun, hatiku dingin dan dingin, tetapi dengan status keluargamu di kota Wu ini, meskipun mereka tidak dapat sejajar dengan keluarga Wu Huan, kapan mereka ditegur seperti ini? Mueller itu sombong, jadi meski begitu, dia tidak pernah memperhatikan orang kekar di depannya, lagi pula dia ditemani oleh ayahnya, jadi dia tidak ketakutan seperti orang biasa. Mundur dulu, temukan Xiao Yan dulu, maka tidak pantas untuk bertarung dengannya saat ini. Bukan langkah yang bijaksana untuk memiliki dendam terhadap Kaisar Petarung bintang 5. Tepat ketika Mueller sedikit marah, jubah abu-abu itu tapi itu cara yang lambat. Mendengar ini, Mueller tercengang, dan kemudian dia harus menganggukkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan perlahan mundur bersama semua orang. Ketika Mueller mendengar bahwa pria berbaju abu-abu berkata demikian, dia dengan sungguh-sungguh menatap sosok kekar di udara, seorang Kaisar Petarung bintang 5. Bahkan ayahku sendiri tidak bisa menanganinya. Orang-orang di sekitar mereka melihat bahwa orang-orang kuat keluargamu segera diberhentikan oleh orang-orang keluarga Yue, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibir mereka. Pria kuat Dow di bintang 5 itu benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Xiao Yan, kamu sebaiknya berdoa agar kamu tidak jatuh ke tanganku, kalau tidak aku ingin kamu mati dengan sangat buruk. Mueller juga sangat marah melihat ke arah keluarga Yue, dan kemudian berkata dengan kejam. Penglihatan seperti itu yang tiba-tiba muncul di langit juga membuat khawatir banyak orang di keluarga Yue. Saat ini, suara angin pecah bergema di langit, dan siluet keluar dari kompleks keluarga Yue, dan akhirnya melayang di langit penuh. Wajahnya menatap awan gelap di langit. Dan Lei Yu melayang di langit, melihat guntur yang bergerak seperti ular perak di awan gelap dengan ekspresi serius, dan berkata perlahan dan sungguh-sungguh. Selain Yue Ru dan tetua ketiga yang meminum ramuan obat juga berdiri di udara, di bawah kekuatan dunia, bahkan mereka merasakan jantung berdebar-debar. Para tetua mematuhi perintah dan membentuk formasi besar di kompleks keluarga Yue. Jika Dan Lei jatuh ke dalam kompleks, segera ambil tindakan. Awan gelap tebal di langit hampir menyelimuti setengah dari kompleks. Setelah melihat ini, Yue juga berteriak dengan ekspresi serius. Ya, mendengar perintah Yu, para tetua di halaman tidak berani mengabaikan, mereka semua menanggapi dengan teriakan, dan kemudian menyapu, dan akhirnya tersebar di semua sudut halaman bagian dalam, dan ki pertempuran yang kuat meledak dari tubuh, dan segera di kejauhan, mereka bergema satu sama lain. Anggota keluarga Yue,
segera tinggalkan kompleks dan pergi ke halaman depan. Jangan nongkrong di luar. Melihat banyak tetua yang dipanggil, Yueyu merasa sedikit khawatir, dan menoleh ke arah kompleks dan berteriak. Melihat wajah tua Yueyu yang bermartabat, bahkan banyak anggota keluarga Yue sangat ingin tahu tentang perubahan di langit, tetapi mereka hanya bisa dengan patuh berlari ke halaman depan, dan kemudian berdiri di gerbang keluarga Yue, menonton dengan cermat guntur yang perlahan memancarkan fluktuasi menakjubkan di langit. Beberapa pil obat bermutu tinggi, begitu mereka lahir, kekuatan besar mereka akan menyebabkan kekacauan di dunia, dan akhirnya guntur pil akan muncul. Selain itu, guntur pil yang disebabkan oleh Xiaoyan kali ini lebih kuat daripada yang saya miliki, terlihat sebelumnya. Alkemis, bahkan lebih kuat. Setelah memberikan instruksi ini, Yueyu menghela nafas lega dan mengangkat kepalanya. Melihat awan gelap tebal yang terus bergemuruh, katanya perlahan. Patriark, lihat Xiaoyan dapat mengambil alih guntur pil ini. Penatua ketiga juga melihat pria muda berjubah hitam yang berdiri di atas gubuk kayu dengan tangan di belakang, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sedikit cemas. Bagaimanapun, ini adalah kediaman keluarga Yue mereka, dan Dan Lei yang menakutkan ini ceroboh. Mendengar ini, Yueyu juga sedikit ragu-ragu, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, aku tidak tahu banyak tentang ini, lagi pula, Dan Lei yang aku lihat cukup terbatas, tapi yang aku melihat saat itu adalah Dan Lei, apoteker itulah yang telah mempekerjakan 3 pria kuat dengan kekuatan di sekitar bintang 4 Doudi, barusan untuk melawan mereka. Kali ini, guntur pil Xiaoyan jelas lebih kuat. Dengan kekuatannya sendiri, mungkin itu akan sedikit sulit. Tangan batu giok itu sedikit mengencang, Yueru mengangguk dalam diam, semangat juang yang agung di tubuhnya mulai mengalir dengan tenang, dia telah mengambil keputusan. Setelah Xiaoyan keluar dari dukungan, dia akan segera mengambil tindakan. Hei, perhatikan baik-baik, jika situasinya tidak benar, kamu dan aku akan mengambil tindakan. Meskipun saya tidak tahu apakah Dan Lei dapat dilawan, tidak peduli apa, kami dapat berbagi banyak tekanan pada Xiaoyan. Yueyu juga melirik putrinya, lalu menghela nafas dan berkata, Yueru dengan ringan menepuk dagunya yang seputih salju dan berkata, ayah yang bermasalah dan tetua ketiga. Meskipun Yueru tahu bahwa sebagian besar alasan ayahnya melakukan ini adalah karena dirinya sendiri. Selama percakapan antara beberapa orang, awan gelap di langit semakin tebal dan berat, dari kejauhan, sepertinya mereka akan membanjiri tanah, memberi orang perasaan yang sangat menindas. Dari sudut pandang orang-orang di halaman keluarga Yue di bawah, pada saat ini Xiaoyan, ada awan gelap tebal di atas kepalanya. Suara gemuruh yang besar dan kekuatan langit membuat orang gemetar ketakutan. Oleh karena itu, semua anggota keluarga Yue dan bahkan beberapa tetua merasa sangat kagum pada Xiaoyan yang berdiri di atas rumah kayu tanpa mengubah wajahnya dalam keadaan seperti itu. Hai, awan gelap memenuhi udara, dan tiba-tiba guntur hitam dengan lengan tebal keluar dari awan gelap, dan cahaya yang menyilaukan membuat dunia yang gelap menjadi cerah. Di atas rumah kayu, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap tebal yang hampir dekat, guntur yang menggelegar seperti ledakan di samping telinganya, menyebabkan perasaan berdengung di gendang telinganya. Mengapa Dan Lei ini berbeda dari yang dia ambil dari pil obat pemurnian sebelumnya? Menatap tajam pada guntur yang berenang seperti ular perak di awan gelap, merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya, mata Yueru juga berkilat kaget dan ragu. Karena kali ini Lei bahkan lebih kuat daripada yang ada di penilaian asosiasi alkemis, saya ingin tahu apakah Xiaoyan dapat melanjutkan. Alkemis memang profesi paling kuat di dunia ini. Apoteker yang tak terhitung jumlahnya, harapan terbesar dalam hidup mereka adalah untuk memperbaiki awan guntur yang dapat menarik lebih banyak dan lebih kuat, yang berarti bahwa peringkat pil obat juga lebih tinggi. Menurut pendapat mereka, ini adalah kehormatan besar, dan Xiaoyan adalah juga bangga akan hal ini. Dia ingat dengan jelas bahwa bahkan ketika dia memurnikan pil obat di masa lalu, dia tidak pernah memicu adegan yang menakutkan seperti itu. Adegan hari ini adalah karena kekuatan yang meroket. Bagaimanapun, memurnikan obat juga merupakan masalah yang sangat memakan waktu, tidak hanya menghabiskan banyak uang, kekuatan jiwa juga tidak sedikit beban dendam pada diri sendiri. Saat fluktuasi dari tripod obat menjadi lebih kuat dan lebih kuat, setelah tiba, suara keras dan keras terdengar di langit halaman keluarga Yue, dan segera semua orang merasa bahwa bagian dari langit dan bumi ini sepertinya tiba-tiba menghilang, dan di langit,
awan dengan cepat mengembun dari segala arah. Awan yang mengembun kali ini bukanlah warna hitam biasa, karena semakin banyak awan yang memadat, warnanya menjadi sangat gelap. Langit penuh dengan awan guntur dan kabut hitam, dan tidak ada guntur, tetapi ketika orang melihat awan gelap yang begitu dalam sehingga mereka dapat tersedot, tampaknya bahkan jiwa pada saat ini sedikit gemetar. Di dunia ini, hanya ada beberapa ramuan kelas 8 yang sangat berharga yang dapat menarik pil guntur 9 warna. Di atas itu adalah ramuan kelas 9 atau bahkan ramuan yang lebih kuat, dan di atas kelas 9 adalah legenda. Di antara para kaisar, Xiao Yan ini benar-benar menyempurnakan pil obat kekaisaran. Pada saat ini, bahkan para alkemis yang sangat berpengalaman dari kulit keluarga Yue menjadi sangat menarik. Mampu menonton pil pemurnian Master Alkemis pada jarak sedekat itu akan sangat meningkatkan keterampilan pemurnian obatnya sendiri, yang selalu sangat menarik bagi apoteker. Lagi pula, banyak Master Alkemis memurnikan pil. Akan ada penjaga yang kuat saat obat dibuat, dan lebih mudah untuk menontonnya dalam jarak sedekat itu. Aku belum melihat Xuan Molei selama bertahun-tahun. Yue Yu, yang berdiri di atap, mengangkat kepalanya saat ini, melihat awan hitam aneh di langit, dan bergumam. Ini sebenarnya guntur misterius. Raja Naga Emas juga berkata dengan senyum masam, secara tak terduga menarik awan petir yang begitu kuat. Tuan, apa itu guntur setan misterius? Xiao Yan juga bingung, meskipun dia merasakan bau yang familiar dari awan gelap ini. Saya mendengar Tuo dia mengatakan bahwa ketika memurnikan pil obat, kelas 9 akan menarik awan petir yang sangat kuat, dan guntur ilmu hitam adalah salah satunya, tetapi awan petir yang ditarik dengan memurnikan pil obat kekaisaran memiliki 9 warna guntur. Awan, misterius guntur setan bumi, dan guntur setan surga. Pil obat kaisar juga dibagi menjadi 1 hingga 9 warna awan petir. Meskipun kekuatan awan petir ini tidak dapat disangkal, itu tidak terlalu berbahaya. Di atas awan guntur 9 warna adalah guntur misterius. Guntur misterius ini memiliki kekuatan yang cukup kuat, dan setiap bencana guntur sangat menakutkan. Pil Guben Pei Yuan layak menjadi pil tingkat pertama dari peringkat kaisar, dan itu benar-benar dapat menarik petir misterius. Sejauh yang saya tahu, petir misterius ini cukup ganas, dan kaisar pertempuran bintang 4 biasa cukup sulit, harus dihadapi. Karena kerja kerasnya, Raja Naga Emas juga berkata pelan. Mendengar ini, Xiao Yan juga menatap dengan sungguh-sungguh ke awan hitam yang terus menggeliat. Dari sana, dia merasakan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Kekuatan semacam ini lebih kuat daripada 9 warna yang muncul dalam pemurnian pil obat sebelumnya. Dan Lei dan Black Demon Lei, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Di langit yang jauh, lapisan suara hitam terus-menerus menggeliat, dan seluruh langit dan bumi di atas keluarga Yue terdiam, tanpa suara guntur sedikit pun, tetapi keheningan mematikan inilah yang membuat orang merasa tidak enak. Dengan gerakan terus-menerus dari lapisan awan hitam, sekitar 10 menit kemudian, sebuah kekosongan persegi tiba-tiba dan perlahan terbuka di tengah lapisan awan. Di dalam kekosongan, masih ada penampakan hitam pekat, seperti lubang hitam terdalam. Namun, saat lubang melingkar ini muncul, buru-buru dingin di tubuh Xiao Yan berdiri sedikit, dan aura mengerikan akhirnya keluar dari tubuhnya tanpa syarat. Ketika aura Xiao Yan melonjak, dalam kehampaan itu, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya memadat bersama, dan kemudian suara abnormal akhirnya keluar, dan segera kilat hitam setebal pohon melesat keluar darinya, dan kemudian diam-diam, dia menyapu menuju Xiao Yan di bawah. Melihat petir hitam kecil ini, anggota keluarga Yue di sekitarnya ngeri dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Karena mereka semua tahu bahwa meskipun pemurnian pil obat berhasil, masih ada satu langkah terakhir untuk bertemu dengan Dan Lei. Berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang dihancurkan pada langkah terakhir ini. Xiao Yan menatap kilat hitam yang bahkan dia bisa merasakan bahaya. Dengan jentikan jarinya, sosok bersinar dengan sedikit cahaya keemasan menyapu cincin penerimanya, dan kemudian muncul di atas rumah kayu, dan itu adalah boneka setan yang bisa menyerap Dan Lei. Dia juga ingin melihat apakah Golden Demon Puppet bisa mengambil alih Profound Demon Lightning. Lagi pula, potensi Golden Demon Puppet sebanding dengan Dou di bintang 5, yang membuat Xiao Yan cukup puas. Ledakan, dengan kilatan guntur hitam, itu muncul di atas boneka iblis emas, dan kemudian langsung mengenai tubuh yang terakhir, tetapi kali ini, boneka iblis emas, yang tidak pernah melewatkan satu tembakan pun masa lalu,
ketika guntur hitam meleleh ke dalam tubuh, itu langsung kaku. Segera, pakaian di permukaan tubuh yang keras meledak menjadi banyak bubuk. Bang bang bang. Setelah pakaian di kulit boneka iblis emas dihancurkan, petir berikut juga disebabkan, dan hampir tidak memiliki efek pemblokiran sedikitpun. Selama mereka diwarnai oleh petir hitam, tubuh yang sangat keras akan menjadi lembut dalam sekejap. Hal semacam ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat selama bertahun-tahun. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius. Dengan kemampuan iblis emas ini, jelas bahwa dia tidak dapat menyerap kekuatan penghancur dalam guntur hitam. Jika ini terus berlanjut, itu juga akan merusak iblis emas yang telah ditingkatkan olehnya. Tuan, Raja Naga Emas, pada saat ini, dia harus menembak sendiri. Panggilan. Dia menghela nafas lega, Xiao Yan menginjak telapak kakinya, dan sosoknya muncul tepat di atas rumah kayu. Dia mengangkat kepalanya, dikelilingi oleh api, dan di pupil yang gelap, kilat hitam menyambar dengan keras. Melihat guntur hitam yang semakin dekat dan dekat, Xiao Yan mengepalkan telapak tangannya perlahan, dan dengan mengepalkan telapak tangannya yang tebal, energi antara bagian dari langit dan bumi ini hampir dirangsang oleh beberapa jenis, dan berkumpul di tinjunya secara luar biasa, di atas. Pembangkit tenaga Doudi mampu mengendalikan energi langit dan bumi. Pada tingkat ini, bahkan jika tidak ada Douqi di tubuh mereka, mereka masih dapat melakukan serangan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Ini adalah yang paling menakutkan hal tentang pembangkit tenaga Doudi. Biarkan aku, Xiao Yan, datang dan uji seberapa mampu kamu menghadapi guntur misterius ini. Energi mengerikan berkumpul di kepalan tangan Xiao Yan, dan di antara banyak mata yang terkejut itu, sebuah tinju menghantam petir hitam itu. Bum bum bum. Di atas langit, tinju Xiao Yan dengan fluktuasi yang mengerikan dan seberkas cahaya yang menakjubkan dari awan petir di seluruh langit bertabrakan. Ruang langit dan bumi seperti kaca yang pecah, dan deraknya adalah ledakan. Batuk, batuk, batuk. Setelah serangan balik, Xiao Yan juga buru-buru mendarat di rumah kayu untuk menstabilkan tubuhnya. Guntur misterius ini memang layak. Xiao Yan dan Xuan Molei tampaknya hanya memiliki konfrontasi sederhana, tetapi tidak demikian halnya. Ketika Xiao Yan dan Xuan Molei bertarung satu sama lain, Xuan Molei sendiri tampaknya memiliki kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Namun, masih ada guntur, kekuatan ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan, dan perasaan mati rasa segera menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Oleh karena itu, dalam serangan balik tadi, Xiao Yan memang dirugikan. Tidak jauh dari sana, Yue Yu juga dengan jelas melihat jejak keadaan Xiao Yan. Saat dia hendak bergerak, dia tidak punya pilihan selain menatap beberapa monster tua yang bersembunyi di kegelapan, jadi dia harus berhenti. Kemudian dia mengerutkan kening. Bahkan dengan pengalaman Yue Yu, guntur misterius ini hanya dikenal dengan namanya, tetapi tidak terduga ketika saya melihatnya hari ini, guntur misterius ini memang layak disebut sebagai pembunuh apoteker. Dan melihat langit yang kosong pada saat itu, kulit tetua ketiga juga menjadi sangat menarik, kesempatan besar seperti ini jarang terjadi. Ledakan, di atas langit, badai energi yang mengerikan mengamuk dengan liar. Ruang dalam radius 100 berubah menjadi gelap gulita pada saat ini. Turun, semuanya runtuh. Melihat ruang gelap gulita di langit, ekspresi kebanyakan orang telah berubah. Bahkan jika mereka telah hidup selama bertahun-tahun, masih jarang bagi seorang apoteker tingkat ini untuk bertemu Dan Lei. Jika mereka terjebak dalam badai energi di awan petir, dengan kekuatan mereka, saya khawatir mereka tidak akan dapat mendukung mereka selama 2 napas waktu, dan bahkan jiwa mereka akan hancur di dalamnya. Lalu Xiao Yan benar-benar berani melawan guntur misterius itu. Itu adalah guntur misterius yang sebanding dengan beberapa pembangkit tenaga puncak Kaisar Dou Bintang 4 yang sangat kuat. Ketika para tetua di loteng melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa bergumam kaget. Kalau begitu Xiao Yan adalah kekuatan puncak Doudi. Jika Anda harus berurusan dengan guntur misterius, itu bukan masalah besar. Tetapi jika ada begitu banyak iblis misterius yang dapat ditangani Lei Xiao Yan sendirian. Penatua ketiga, mengenakan pakaian biasa, melirik ke langit dan berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatan guntur misterius semacam ini sangat menakutkan. Bahkan pembangkit tenaga Kaisar Dou Bintang 4 biasa tidak akan berani menerima pukulan barusan. Puncak Kaisar Dou, mendengar ini, tetua yang mengenakan kemeja di samping sedikit terkejut. Meskipun mereka sudah menduganya,
ketika mereka mendengar konfirmasi tetua ketiga, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Mereka berlatih begitu banyak, butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 4 hari ini, tetapi Xiao Yan, pada usia seperti itu, tidak hanya mencapai tingkat puncak Kaisar Dou Bintang 3, tetapi juga pemurnian bahkan lebih sempurna, dan sebagainya, tetapi mereka semua melampaui mereka, yang benar-benar membuat orang harus patuh. Hei, anak ini benar-benar tidak terduga. Aku tidak menyangka kali ini dia bisa menggambar awan petir setingkat Xuan Molei. Di Asosiasi Alkemis, seorang lelaki tua berambut putih juga melihat ke langit yang menakutkan. Di langit Lei Yun tertawa. Mengapa orang ini terlihat seperti Xiao Yan? Tidak mungkin, bagaimana mungkin Xiao Yan mendapatkan pil obat kekaisaran? Seorang kepala botak dalam kelompok itu bergumam pada dirinya sendiri. Muer, apa yang kamu lihat? Tanya pria berbaju abu-abu itu. Tidak apa-apa, ayo pergi. Kepala botak itu menggumamkan sesuatu yang mustahil. Petir hitam berkedip di mata hitam Xiao Yan, telapak tangan Xiao Yan dengan lembut membelai penguasa berat yang sama gelapnya di belakangnya, dan bergumam dengan suara rendah. Ledakan, petir hitam berpotongan di awan gelap semakin intens. Setelah tiba, atmosfer seluruh langit menjadi sangat tertekan. Setelah sekitar 10 detik, awan guntur di seluruh langit retak terbuka. Segera, guntur hitam besar sekitar setengah kaki panjang dan lebar, dengan suara keras bergema di langit dan bumi. Guntur raksasa hitam itu seperti ular hitam besar, menatap Xiao Yan dengan kejam, dan kemudian memuntahkan, seolah-olah itu akan mencabik-cabik Xiao Yan. Ular hitam itu menembak dengan keras dari awan gelap, dan target yang ditembakkannya adalah Xiao Yan di atas rumah kayu itu. Melihat ular hitam yang diubah oleh Xuan Molei jatuh, mata Xiao Yan memancarkan pandangan yang bermartabat, dan ketika dia menggenggamnya di telapak tangannya, seorang penguasa kuno besar dari berbagai api muncul. Api membelah penguasa gelombang. Dengan suara rendah, bayangan penguasa muncul dengan padat dalam sekejap, dan dalam 2 atau 3 napas, itu berubah menjadi lapisan bayangan kedap udara dengan kekuatan api besar, membungkus tubuh Xiao Yan sebanyak mungkin. Bang! Ular hitam datang dengan ledakan, dan ketika melewati ruang sekitarnya di langit, meskipun sedikit dilemahkan oleh kekuatan api, ia masih membawa kekuatan langit dan bumi, menggigit dengan keras di kaki bayangan. Segera, suara ledakan dan guntur menggelegar bergema di langit dan bumi. Kemarahan bergemuruh, dan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan oleh penguasa, padat seperti ular perak kecil, menghancurkan seluruh rumah kayu. Retakan. Bayangan para penguasa berlapis-lapis di atas satu sama lain, seolah-olah mereka tidak ada habisnya, dan mereka menjatuhkan semua guntur raksasa yang menakutkan. Setelah beberapa saat, teriakan rendah terdengar, dan beberapa penguasa besar tiba-tiba berkumpul, dan segera melesat keluar, membanting ke langit. Di atas awan petir yang memenuhi langit terbelah oleh yang terakhir. Dengan satu gerakan untuk memecah guntur yang marah, Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam, mengepalkan telapak tangannya yang mati rasa, lalu mengangkat penggaris yang berat itu dengan berat, mengangkat kepalanya, dan berteriak, "Kemarilah." Sepertinya retakan kecil dibuat oleh serangan Xiao Yan, dan awan gelap yang menekan membengkak lebih dan lebih keras setelah beberapa saat. Suara gemerincing bergema lagi, dan guntur hitam yang 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya keluar dari awan hitam lagi. Kaulah yang menunggu. Melihat guntur langit hitam yang melintasi langit dengan mata berapi-api, Xiao Yan tertawa keras, dan tangannya membentuk simpul seperti kilat. Huangkuan Palem, hancurkan untukku. Kekuatan api yang mengerikan muncul di seluruh sidik jari energi besar, dan kemudian muncul di depan Xiao Yan, dan segera bergidik, meraung, dan akhirnya bertemu raksasa tanpa gentar dalam tatapan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya di bawah guntur. Bang! Sidik jari energi bertabrakan dengan guntur raksasa, dan cahaya hitam besar dan api berwarna-warni meledak seperti kembang api di langit. Itu sangat ulet dan menghantam Xiao Yan. Seperti yang diharapkan dari kekuatan langit dan bumi, tapi aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menolak. Melihat guntur perak yang benar-benar secara paksa menghancurkan telapak tangan Huang Kuan, mata Xiao Yan berbinar terkejut, dia segera tersenyum, dan sidik jarinya bergerak lagi. Karena Xiao Yan juga menemukan bahwa petir misterius yang awalnya menakutkan ini perlahan melemah di bawah serangannya sendiri. Kemudian, mata gelap Xiao Yan juga memiliki pemikiran yang berbeda. Saat sidik jari berubah, sidik jari energi besar lainnya muncul,
bertabrakan dengan guntur hitam misterius yang tersisa, dan akhirnya keduanya dimusnahkan dalam ledakan yang menggelegar. Di loteng halaman keluarga Yue, melihat Xiaoyan yang secara paksa menghancurkan dua petir, banyak orang tercengang. Selain lamban, ada juga sedikit kegembiraan yang tidak bisa ditekan. Bagaimana Lei Yun, yang tadinya cukup takut di tangan apoteker, menjadi begitu rentan di tangan anak ini. Bum bum bum, Xiaoyan menghancurkan dua guntur misterius hitam satu demi satu, dan awan gelap itu tampaknya menjadi lebih marah. Saat ini, lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan satu demi satu, kilat menerobos awan hitam seperti ular hitam, dan kemudian menghancurkannya, satu demi satu dengan ganas, untuk Xiaoyan di atas rumah kayu. Melihat guntur misterius hitam pekat yang jatuh dari langit, mata Xiaoyan bersinar dengan antusias. Pengalaman bertahun-tahun ini telah menciptakan kepribadiannya yang tenang, tapi mungkin itu karena dia akan segera pergi. Dia tampak sangat arogan, dan itu harus terjadi. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan saat ini baru saja memiliki jejak kekuatan dan kepercayaan diri yang benar-benar sesuai dengan usianya. Api putih susu naik ke seluruh tubuh Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Tawa itu terdengar seperti guntur, bergema di seluruh halaman keluarga Yue. Segera, jubah lengan bajunya berkibar dengan keras. Itu mengalir keluar, dan segera menghadapi misterius hitam kilat yang memenuhi langit tanpa rasa takut. Bang bang bang, ledakan guntur besar meletus satu demi satu di langit, dan setiap kali meletus, itu akan menyebabkan sedikit getaran di ruang dunia ini. Di langit, guntur misterius hitam itu luar biasa, dan penampilan apokaliptik ini membuat orang merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Di atas rumah kayu, setelah bertarung melawan petir hitam misterius selama puluhan kali, wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi pucat, dan bahkan sedikit darah muncul di sudut mulutnya. Meskipun begitu, antusiasme di matanya sama sekali tidak terlihat, tidak pernah melemah. Tidak, guntur misterius ini masih terlalu kuat sekarang, itu harus dilemahkan. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan guntur yang mati rasa dengan cepat mengalir melalui meridian di tubuh, menyebabkan tubuh Xiaoyan merasakan kelemahan, dan dalam proses melawan, dia secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Perlawanan Xiaoyan secara bertahap melemah, tetapi Dan Lei menjadi semakin ganas, momentumnya seolah-olah dia tidak akan pernah menyerah sampai pil itu pecah berkeping-keping. Ledakan, cahaya hitam bersinar di langit dan bumi, dan guntur hitam yang berukuran setengah zang melesat keluar dari awan gelap lagi. Merasakan kekuatan guntur misterius hitam ini, ekspresi Yue Yu dan Yue Ru sedikit berubah. Tubuh mereka bergerak, dan ki pertempuran mereka yang agung hendak diselamatkan, tetapi tawa Xiaoyan datang lagi dari rumah kayu itu. Senior, tolong jaga tanganmu, petir ini masih berguna bagiku. Xiaoyan juga buru-buru berbicara untuk berhenti, dan akhirnya melemahkan petir misterius ini, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Kekuatan langit dan bumi benar-benar tidak dapat diprediksi. Namun, ini harus tentang waktu. Boneka setan emas, sekarang. Begitu kata-kata Xiaoyan kepada Yue Yu dan yang lainnya jatuh, sosok yang sedikit keemasan muncul di depan Xiaoyan dari udara tipis, dan kemudian sosok yang sedikit keemasan itu mengepalkan tinjunya dan meninju seperti ini tanpa keinginan. Meninju, guntur, misterius yang menakutkan itu benar-benar muncul di kepalan tangan boneka iblis emas itu. Seolah-olah ada daya tarik misterius seperti magnet di kepalan tangan itu. Ada keheningan di langit, satu demi satu tatapan heran, langsung membatu. Boneka ini sebenarnya dapat menyerap kekuatan guntur, Anda harus tahu bahwa ini adalah guntur misterius, bukan guntur biasa. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit, dan segera mulai membiarkan boneka iblis emas menyerap kekuatan guntur. Pada saat ini, petir misterius jelas tidak memiliki cuaca yang mengerikan sekarang, tetapi jumlahnya cukup besar. Tapi itu adalah suplemen langka, jika petir misterius yang lemah ini diserap oleh iblis emas, saya ingin tahu apakah itu akan dapat mencapai langkah yang disebutkan oleh tuan saya, Raja Naga Emas. Sebanding dengan boneka Kaisar Petarung Bintang 5. Karena itu, dia duduk bersila langsung di rumah kayu dan mulai mengamati situasi boneka iblis emas yang menyerap petir misterius. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, boneka setan emas berhenti, menatap petir hitam, dan kemudian perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Untuk gerakan ini, petir iblis hitam tidak hanya tidak menghindar, tetapi malah tampak terprovokasi. Secara umum, satu demi satu kekuatan guntur yang ganas dilemparkan ke lengan boneka iblis emas itu.
Hei Hai baru saja melebur ke dalam lengan boneka setan emas, tetapi tubuh yang sedikit keemasan yang terakhir tiba-tiba meledak dengan isapan yang aneh, dan langsung menyedot guntur hitam ke tengah tubuhnya. Cici, menarik petir hitam ke tubuhnya, rambut segera berdiri seperti landak yang menjaga musuh, dan lingkaran guntur dan kilat hitam terus berkedip liar di sekitar tubuhnya, gemetar aneh. Suara itu keluar satu demi satu, dan kekuatan guntur di permukaan tubuh mengalir kemana-mana, yang sangat keras. Xiao Yan menatap dengan gugup pada boneka iblis emas yang dikelilingi oleh bunga listrik hitam. Setelah beberapa saat, matanya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan guntur yang sangat kejam dari iblis misterius ada di dalam boneka iblis emas. Setelah mengamuk dengan panik tubuh, akhirnya secara bertahap bergabung ke dalam tubuhnya, dan energi kekerasan menyusup ke otot-otot boneka setan emas, dan terus-menerus memperbaiki tulangnya. Guntur misterius ini benar-benar dilemahkan oleh serangan sebelumnya, dan kekuatan guntur yang tersisa tidak bisa membantu tetapi menghancurkan boneka iblis emas, dan itu bahkan efektif melawan boneka iblis emas. Dan di bawah tempar seperti ini, tubuh emas boneka iblis emas menjadi sedikit lebih gelap, dan otot-otot di seluruh tubuhnya bergetar, dipenuhi dengan kekuatan visual. Efeknya bagus. Satu demi satu, energi guntur ajaib misterius dilepaskan dari awan petir di seluruh langit, dan akhirnya semuanya meleleh di tubuh iblis emas dan kemudian iblis emas perlahan menyerap. Xiao Yan sedikit senang. Xiao Yan juga jelas bahwa ketika warna emas pada boneka setan emas benar-benar berubah, itu akan menjadi waktu bagi boneka setan emas untuk berevolusi. Itu benar-benar telah berevolusi menjadi boneka yang sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 5. Teman kecil Xiao Yan benar-benar tidak terduga. Saya tidak menyangka memiliki boneka yang begitu berharga, kata tetua ketiga juga. Sepertinya kita tidak khawatir. Yue Yu juga tertawa terbahak-bahak. Pada saat kritis barusan, dia telah merencanakan untuk mengambil tindakan, tetapi kata-kata Xiao Yan membuat Yue Yu harus percaya pada pemuda ini. Tapi sekarang sepertinya Xiao Yan anak ini yang tidak bermaksud menjadi besar, tapi dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak apa-apa, Yue Yu juga menghela nafas lega. Alkimia pada dasarnya telah selesai. Selanjutnya, tunggu pil ini dan selesai. Xiao Yan juga tertawa. Setelah liku-liku, dia masih harus berhasil. Waktu berlalu menit demi menit melihat awan petir yang semakin kecil di langit dan boneka iblis emas yang cahaya keemasannya menjadi semakin kental, Xiao Yan mengangguk puas. Bum bum bum. Setelah jejak emas terakhir di tubuh boneka benar-benar berubah menjadi emas, dan Lei hampir menghilang. Itu adalah Xiao Yan, bajingan kecil. Kamu dapat dianggap membiarkan aku menemukanmu. Mueller memandang sosok di langit yang sedang memperbaiki pil obat, dan kemudian pria berbaju abu-abu yang bersama Mueller berkata dengan getir. Di atas langit, badai energi yang mengamuk akhirnya perlahan menghilang setelah berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan saat badai menghilang, ruang yang runtuh ini secara bertahap menyelesaikan perbaikan sendiri dan menghangatkannya. Sinar matahari turun dari langit lagi, bersinar di puncak gunung ini. Saat badai mereda, semua mata beralih ke langit dalam sekejap, hanya untuk melihat sosok muda berdiri di udara, dan badai energi menakutkan sebelumnya tidak dapat terluka sedikitpun. Di langit, merasakan badai yang menyebar, tubuh tegang Xiao Yan perlahan mengendur, tinjunya mengepal, dan rasa kebas menyebar dari tinjunya. Kekuatan Xuan Molei juga agak tidak terduga baginya. Dari kontak tadi, Xiao Yan mengerti bahwa jika dia belum mencapai puncak 3 bintang Dou di kali ini, dia akan mengandalkan kekuatan api yang berbeda dan kekuatan konstan dari api yang berbeda kekuatan penguasa kuno. Saya khawatir akhirnya, itu tidak akan begitu baik. Melihat boneka setan emas perlahan dan terlihat memancarkan kekuatan menakutkan di udara, wajah Xiao Yan juga tersenyum. Boneka setan emas saya akhirnya. Apakah ini dan Lei yang tertarik dengan pil obat kaisar, itu sangat kuat. Xiao Yan memuji di dalam hatinya. Tetapi meskipun kekuatan guntur sihir misterius ini luar biasa, setelah dilemahkan oleh serangannya sendiri, itu diserap oleh boneka iblis emas. Jelas, jumlahnya tidak besar, tetapi akhirnya memungkinkan emas boneka iblis untuk menyelesaikan evolusinya. Oleh karena itu, setelah guntur hitam terakhir ditembakkan dari awan petir di langit, awan hitam tebal di langit juga perlahan menghilang. Mengaum, pada saat awan hitam menghilang, boneka iblis emas di bawah tiba-tiba meraung ke langit, dan kemudian tubuhnya yang kekar tiba-tiba meledak menjadi kilau emas yang menyilaukan, dan fluktuasi energi yang luar biasa melonjak keluar dari tubuhnya.
Sepertinya masih ada celah antara boneka iblis emas puncak yang sebenarnya, tetapi ini benar, boneka iblis emas saat ini juga sebanding dengan pembangkit tenaga dari Kaisar Pertempuran Bintang 4 yang terlambat. Melihat ekspresi menakutkan di udara boneka iblis emas kekuatan, meskipun warna emasnya menyilaukan, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, masih ada beberapa tempat yang belum sepenuhnya berubah menjadi warna emas. Tapi ini sudah cukup, dan jika Anda memikirkannya beberapa kali kemudian, Anda akan dapat mencapai tingkat iblis emas yang sebenarnya. Dengan sebuah rencana, Xiao Yan juga menamparkan bibirnya, dan kemudian langsung memasukkannya ke dalam ring, yang merupakan kartu truf untuknya di masa depan. Setelah melakukan semua ini, mata Xiao Yan juga kembali ke kuali obat. Di dalam kuali obat merah menyala, pil obat merah tua melihat awan petir yang menghilang di langit, seolah-olah memiliki kebijaksanaan, dan sisa api di kuali obat langsung muncul menjadi naga api besar, mencoba melepaskan diri dari kuali obat. Ledakan. Ketika fluktuasi energi yang dikendalikan oleh pil obat dalam kuali obat menjadi semakin ganas, setelah tiba, naga api besar tiba-tiba merintih, dan tubuh besar itu benar-benar meledak di mata banyak mata yang takjub. Kuali obat meledak, api beterbangan di seluruh langit, dan kemudian pil obat merah tua di kuali obat juga terlepas dari kuali obat dan ingin melarikan diri. Pada saat tubuh naga api tersapu dengan keras, sebuah pita tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya, dan akhirnya, di bawah naungan api yang memancar itu, ia dengan cepat melesat menuju langit. Mau lari, namun, saat aliran cahaya ini baru saja tersapu, Xiao Yan tertawa keras, tubuhnya melintas, dan dia muncul di depan aliran cahaya itu seperti hantu, tangan besarnya langsung menghadap yang terakhir dan meraihnya. Mengaum, menghadapi genggaman Xiao Yan, aliran cahaya itu dengan cepat meluas, dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi binatang buas dengan tubuh yang sangat besar. Cakarnya yang besar membuat suara retakan yang keras, dan Xiao Yan menamparnya dengan tamparan. Ledakan, ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, binatang buas itu tiba-tiba berteriak, dan tubuh besar itu terbang keluar dengan cepat. Melihat binatang raksasa itu melesat mundur, Xiao Yan tersenyum dan mengejarnya lagi. Melihat Xiao Yan mengejarnya lagi, binatang raksasa itu meledak dengan cahaya yang kuat lagi, dan tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi sosok, dan cahaya itu menghilang, Xiao Yan langsung terpana, karena di sana, Xiao Yan, lain berdiri di langit. Menarik, apakah ini pil obat kaisar, dan masih bisa berubah menjadi bentuk manusia? Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jika dia diizinkan untuk melarikan diri dari ramuan kekaisaran tingkat pertama, itu mungkin berubah menjadi sesuatu yang aneh. Tentu saja, semakin besar ada kemungkinan bahwa pembangkit tenaga lainnya akan merasakan perbedaannya, jadi mereka langsung menggigit dan menelannya. Meskipun pil obat tingkat Tian tingkat kaisar memiliki kebijaksanaan, kekuatan mereka yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan Xiao. Seorang pria kuat seperti Yan bersaing. Mengaum. Pil obat tingkat kaisar yang berubah menjadi Xiao Yan, jelas menolak untuk diserap dengan mudah oleh Xiao Yan, jadi dia hanya bisa terus mengaum pada Xiao Yan. Biarkan aku pergi. Obat pil kaisar berubah menjadi bayangan 3000 sutra yang menggantung. Suner, Xiao Yan bergumam saat dia melihat pil obat tingkat kaisar di langit, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh. Hah, Yueru juga terkejut dengan pemandangan tiba-tiba di langit ini. Pil obat kekaisaran ini sebenarnya bisa berubah menjadi bentuk manusia, tetapi seperti yang dikatakan oleh intuisi seorang gadis kepada Yueru, Xiao Yan menatap toko pil obat kekaisaran dengan lamban, gadis yang berubah, gadis itu pasti ada hubungannya dengan Xiao Yan. Yueru juga menatap wanita dengan 3000 sutra yang tergantung di langit dengan tidak percaya, dan kecantikan Yueru tidak bisa tidak menjadi lebih rendah. Perubahan seperti itu di langit juga menarik banyak mata aneh. Pil obat tingkat kaisar, bahkan kehadiran master obat pemurnian ini, sulit untuk dilihat, jadi ketika Anda melihat ini ketika obat pil benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia dan mengeluarkan kata-kata manusia, itu sedikit kagum. Bang bang bang, Xiao Yan juga lamban untuk waktu yang singkat, dan 3000 halilintar dengan lancar melakukan yang ekstrim, muncul di depan, Suner, seperti hantu, dan kemudian mengulurkan tangan dan meraihnya. Suner, tunggu aku akan meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin dan pergi mencarimu. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, dan kemudian tanpa ragu, dia menyerang Suner di depannya. Suner,
sepertinya menatap Xiao Yan dengan ngeri, dan hanya ingin melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, tetapi Xiao Yan telah menempatkan pembatasan jiwa yang sangat kuat di dunia ini, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba melemah. Itu jelas Xiao Yan He melakukan tangan dan kakinya di api pemurnian, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi ramuan merah tua. Di atas pil obat merah tua, dupa obat yang kaya tersebar di mana-mana, dan kemudian seorang pria muda dengan kaki yang berat di punggungnya mengulurkan tangan dan langsung memasukkan bubuk obat merah tua ke dalam botol batu giok yang halus. Pada titik ini, orang-orang yang hadir juga jelas bahwa pil obat kekaisaran ini akhirnya berhasil disempurnakan. Di pintu masuk utama keluarga Yue, Mueller dan pria berbaju abu-abu mencium bau dupa yang memenuhi langit, dan kemudian perlahan-lahan mengangkat kepala mereka. Pupil mata Mueller menyusut dengan kencang, dan melihat sosok di langit dan berkata, Xiao Yan. Petik 2. Anak baik, mari kita cari mudah, kali ini bahkan balas dendam Wu Huan dibalaskan. Sebelum Xiao Yan bisa mengeluarkan suara, pria berbaju abu-abu di sebelah Mueller berdiri dari udara tipis dan mengeluh kepada Xiao Yan yang baru saja minum pil obat. Mueller mengikuti dengan cermat, dan dia jelas sangat bagus dalam kecepatan, dan tidak dikecewakan oleh pria berbaju abu-abu itu. Xiao Yan baru saja meminum pil obat, dan aura di tubuhnya tidak stabil. Lagi pula, memurnikan pil obat untuk waktu yang lama pasti akan melemahkan kekuatannya sendiri, dan kemudian dia juga tertarik dengan teriakan yang tiba-tiba, dan membalikkan tubuhnya, kepala untuk melihatnya. Pria berbaju abu-abu itu tiba-tiba menemukan bahwa pria di samping pria berbaju abu-abu itu adalah Mueller. Sebenarnya dikejar di sini. Kemudian Xiao Yan dengan ringan menyentuh cincin itu dengan jari-jarinya, dan boneka iblis emas yang baru saja itu juga siap untuk segera mengambil tindakan jika situasinya salah. Di atas kompleks keluarga Yue, dan Lei Yun baru saja melarikan diri, dan diselimuti oleh sekelompok orang lagi. Di antara mereka, Mueller dengan kepala botak dan pria berbaju abu-abu adalah yang paling terkenal. Bukankah ini Mueller? Yueru yang berada di samping Yueyu terkejut, karena Mueller memanfaatkan Xiao Yan untuk menyelinap menyerang Yueru di dasar danau, dan dia mengenali kepala botak itu sekilas. Pada saat ini, orang-orang di atas Yue Family jelas terbagi menjadi dua faksi. Ada lebih dari selusin orang di Mueller di satu sisi, dan hanya Xiao Yan Yueru di sisi lain. Dua pemimpin keluargamu tampaknya adalah Mueller, yang berusia 30-an dan 40-an, dan seorang pria berbaju abu-abu. Ada lebih dari selusin orang di belakang mereka. Yu hanya berdiri di sana, dan menjadi fokus penonton tanpa terlihat, seperti pilar raksasa, bahkan jika itu adalah seorang pria berbaju abu-abu dan Mueller, ketika dia melihatnya untuk pertama kali, Anda akan merasakan penindasan. Ini adalah kekuatan mutlak, orang ini, sangat kuat. Ini adalah kesan pertama pria berbaju abu-abu dan Mueller pada Yu, tetapi orang yang mempermalukan putranya ada di depannya, dan pria berbaju abu-abu itu harus menghadapi kesulitan. Sosok Xiao Yan melintas, dan Yueru datang ke sisi Yu satu demi satu. Kemunculan mereka berdua yang tiba-tiba juga menarik perhatian belasan orang yang dipimpin oleh pria berbaju abu-abu itu. Pria berpakaian abu-abu itu melirik Xiao Yan dan Yueru, ekspresi terkejut melintas di matanya, dan kemudian menatap Xiao Yan. Serahkan Xiao Yan. Pria berbaju abu-abu itu berteriak pada salah satu pemuda. Kalian saling kenal. Yueyu sedikit marah ketika dia melihat orang-orang ini berdiri di udara tipis. Ini adalah halaman keluarga Yue, dan langit di atas halaman milik pemahaman pribadi. Anggota keluargamu ini jelas tidak menganggapnya serius, jadi mereka bisa tidak membantu mengerutkan kening. Lalu dia menoleh untuk melihat Xiao Yan. Sudah beberapa kali, Xiao Yan juga berkata ringan, hari itu dia mampu mengalahkan Mueller di reruntuhan, belum lagi kekuatan mengandalkan Yin dan Yang untuk meningkatkan hari ini, yang disebut pria favorit seperti Mueller telah lama pergi lawan Xiao Yan. Tapi apa yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa dia tidak membunuh Mueller pada awalnya, tetapi sebaliknya dia memegang tangannya. Hari ini, situasi seperti itu akan muncul, pertama Wu Huan, dan sekarang Mueller. Apakah ini yang disebut kebanggaan surga? Apakah itu suatu kebajikan? Anak Xiao Yan, kamu menyakiti putraku dulu, lalu mengambil buah hijau. Bulan sabitnya, menyerahkan buah hijau bulan sabit, dan mengaku kepadaku, kalau tidak kamu tidak akan bisa makan dan pergi hari ini. Dia mencibir, setelah semua, pria berbaju abu-abu juga merasakan kekuatan Xiao Yan di puncak Kaisar Dou Bintang 3, tetapi dengan kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 yang terlambat,
anak ini tidak layak disebut. Penuh omong kosong. Kepala keluargamu yang bermartabat juga akan mengatakan hal seperti itu. Bulan sabit Cui Guo adalah apa yang didapat putriku yang berharga dan Xiaoyan. Mueller keluargamu diam-diam berkomplot melawan putriku sementara dia tidak memperhatikan. Kita bisa menyelesaikan akun ini dengan hati-hati. Lupakan itu. Yue Yu juga melihat ke langit, menatap keluargamu yang juga melayang di atas kompleks keluarga Yue. Pada saat ini, pria berbaju abu-abu juga melepas pakaian abu-abu yang menutupi penampilannya, dan kemudian mengungkapkan penampilan yang sama persis dengan kepala botak di kedalaman pegunungan Warcraft. Orang yang cerdas di tempat dapat melihat sekilas bahwa pria berbaju abu-abu ini adalah kepala keluargamu. Murai, pembangkit tenaga nyata dari Dou di bintang 4 yang terlambat. Meskipun keluargamu tidak sekuat keluarga Yue, keluargamu masih memiliki status dan kekuatan di Wucheng. Dan dikatakan bahwa masih ada kerjasama yang erat antara keluargamu dan keluarga Wu yang mengendalikan Wucheng, jadi tidak diketahui. Murai memandang sosok Yue Yu yang tinggi dan kekar di udara, dan mau tak mau merasa sedikit takut. Bagaimanapun, Yue Yu ini adalah kaisar petarung bintang 5 yang sesungguhnya. Jangan melihat perbedaan antara kaisar Dou bintang 5 dan kaisar Dou bintang 4 hanya peringkat kecil, tetapi pertempuran sebenarnya adalah untuk mengetahui bahwa bahkan peringkat kecil ini seperti celah, dan 10 kaisar Dou bintang 4 pembangkit tenaga mungkin tidak dapat dijangkau. Punya pembangkit tenaga Dou di bintang 5. Ini adalah kebanggaan Yue Yu. Tentu saja, dia juga memiliki kekuatan yang cukup sebagai premis. Murai juga mendengus dingin, dan kemudian menatap Xiaoyan dengan sengit tanpa menghiraukan paksaan Yue Yu. Yue Yu juga sedikit terkejut. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Murai? Tampilan ini jelas bahwa dia telah mengirim banyak kekuatan dari keluarga untuk menangkap Xiaoyan, tetapi seharusnya tidak. Dia juga tahu pertempuran antara Xiaoyan dan Mueller. Xiaoyan tidak membunuhnya, jadi dia tidak akan membentuk kebencian yang begitu besar. Yue Yu mengerutkan kening, dan kemudian tiba-tiba teringat bahwa Xiaoyan melukai Wu Huan dengan parah, tetapi Wu Cheng tidak mengirim orang kuat untuk datang untuk membalas dendam. Tetapi tidak ada gerakan sama sekali ini tidak seperti karakter geng Wu Cheng yang akan dihukum. Begitulah, Yue Yu juga orang yang cerdas, melihat orang-orang dari keluargamu di depannya, dia juga tiba-tiba terpana. Kepala keluargamu tidak punya cara untuk mengajar, jadi biarkan aku merawat putramu dengan baik untukmu. Yue Yu juga mencibir, dan kemudian memancarkan semua momentum. Yue Yu ini sangat protektif terhadap kekurangannya. Dia tidak menyangka putrinya akan dikomplotkan oleh penjahat tercela dan tak tahu malu dari Mueller ini, dan dia diam-diam tidak bahagia di dalam hatinya. Dia harus memberi pelajaran pada Mueller. Buat marah putrimu. Sebaliknya, Xiaoyan ini juga dianggap sebagai pria yang temperamen. Dia melindungi putrinya dari mendapatkan buah hijau bulan sabit, jadi dia akan mempercepat kebaikan ini. Yue Yu pasti tidak akan menyerahkan Xiaoyan. Sosok Yue Yu, yang baru saja berdiri di udara, datang ke sisi Mueller dalam sekejap, dan kemudian meraihnya dengan santai. Mueller, yang agak mendominasi, sebenarnya diangkat oleh Yue Yu. Kemudian Yue Yu meraih sudut pakaian Mueller dan kembali ke posisi sebelumnya, seolah-olah semua ini tidak terjadi. Brengsek, orang tua Yue Yu, kamu kebanyakan sombong. Karena kekuatan Dou di bintang 4 Murai di tahap akhir, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Aku harus menanyakan ini padamu. Mendobrak domain pribadi tanah keluarga Yue saya, tidak hanya memfitnah putri saya, tetapi juga mencoba membuat keluarga Yue saya menyerahkan tetua pemujaan keluarga Yue saya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturan keluarga Yue saya? Membawa Mueller, matanya menatap lurus ke arah kelompokmu, kekuatan pembangkit tenaga bintang 5 Doudi langsung dilepaskan, dan kemudian dia berkata dengan keras. Harus membunuh. Klan di halaman keluarga Yue juga menanggapi, suara mereka mengesankan seperti pelangi.